Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Anggun Harum Melati, Arvina Frida Karela, Arlia Melati Putri, Arina Khairunisa, Aprilia Nurul Puji Lestari. Kami akan mempresentasikan tentang perancangan dan pengembangan kurikulum. Apa itu hasil belajar? Hasil belajar adalah informasi tentang kemajuan dalam upaya perwujudan perilaku belajar yang biasanya terlihat dalam perubahan. Perubahan yang dimaksud bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun menyangkut nilai dan sikap. Keberhasilan seseorang di dalam mengikuti proses pembelajaran pada satu jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari hasil belajar itu sendiri. Kemudian penilaian sebagai alat untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Selain itu, juga sebagai alat untuk mengevaluasi dan mencatat bukti pemahaman peserta didik. Penilaian otentik, proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai oleh peserta didik. Penilaian yang mencakup sikap, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan. Kemudian penilaian dalam UBD. Yang pertama adalah tugas performa atau performance text dan bukti lainnya atau other evidence. Tugas performa meliputi penilaian berbasis kinerja. Kemudian untuk bukti lainnya berupa kuis, tes, penugasan, atau self-assessment dan refleksi. Di bawah penilaian berbasis kerja ada kriteria. Kriteria ini adalah perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kemudian rubrik penilaian. Apa itu rubrik penilaian? Rubrik penilaian adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap. Pentingnya rubrik penilaian. Untuk menunjukkan 6 aspek penilaian dalam UBD, maka diperlukan rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. 6 aspek penilaian dan evaluasi dalam UBD itu ada kemampuan menjelaskan, yang kedua kemampuan interpretasi, yang ketiga kemampuan aplikasi, kemampuan perspektif, kemampuan berempati, dan yang terakhir adalah kemampuan pengetahuan diri. Pada kemampuan menjelaskan, peserta didik dikatakan sudah memahami suatu materi itu jika dapat menjelaskan kembali melalui generalisasi dan prinsip materi, memberikan fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan secara sistematis. Selanjutnya, contohnya ialah peserta didik mampu menjelaskan beberapa konsep pencemaran air yang terdiri dari pengertian pencemaran air, jenis lingkungan perairan, keseimbangan ekosistem air, serta penyebab dan dampak pencemaran air. Jadi, perilaku yang diharapkan muncul pada peserta didik dalam mereka mampu menjelaskan konsep pencemaran air tersebut berdasarkan prinsip yang ada, berdasarkan kata-kata yang disusun sendiri oleh peserta didik. Kemampuan menjelaskan kriteria dalam aspek penjelasan UBD. Yang pertama itu ada akurat, yang harus dapat bersikap teliti, cermat, dan dapat menjelaskan dengan tepat, benar, dan seksama. Yang kedua itu ada koheren, berarti berhubungan dan bersangkut paut. Yang ketiga itu ada dibenarkan, bersifat benar dan sesuai, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu ada sistematis, menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu, serta bisa menjelaskan rangkaian sebab akibat. Dan yang terakhir itu ada prediktif, menjelaskan haruslah yang memuat perspektif dengan prakira yang tepat. Kriteria dalam aspek menjelaskan UBD yang pertama yaitu akurat, di mana akurat adalah peserta didik dapat menjelaskan sesuatu sesuai dengan sumber yang ada. Peserta didik harus memiliki sikap teliti, cermat, dan juga cepat, benar, dan seksama dalam menjelaskan suatu pemahaman. Contoh rubrik penilaian pada akurat yaitu pertama menjelaskan pengertian pencemaran air dengan teliti, tepat, dan seksama, kemudian mengidentifikasi jenis lingkungan perairan dengan teliti, tepat, dan seksama, mengaitkan pencemaran air dengan keseimbangan ekosistem air dengan yang diteliti, tepat, dan seksama, kemudian menelaah penyebab dan dampak pencemaran air dengan teliti, tepat, dan seksama sesuai dengan sumber belajar.
Yang selanjutnya yaitu koheren, di mana peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan. Peserta didik dapat mengaitkan antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya dalam proses menjelaskan. Kemudian contoh rubrik penilaian pada koheren, yaitu menjelaskan mengapa terjadi perubahan lingkungan di sekitar, menjelaskan penyebab atau dampak dari pencemaran air, mengaitkan pencemaran air dengan keseimbangan ekosistem air, dan menjelaskan bagaimana cara menjaga penanggulangan pencemaran air. Kriteria selanjutnya yaitu dibenarkan, artinya bersifat benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh rubrik penilaiannya, salah satunya yaitu menjelaskan fenomena pencemaran air sesuai dengan faktor yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu sistematis, berarti di sini peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan sangat runtut, menguraikannya secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu, serta bisa menjelaskan rangkaian dari sebab dan akibatnya. Salah satu contoh rubrik penilaian pada kategori sistematis yaitu menjelaskan jenis lingkungan perairan dengan sistematis. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan dengan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill dan berpikir tipe prediktif, yaitu bisa memprediksi materi yang telah dipelajari ke depannya bagaimana. Lalu, proses pemahaman pada aspek menjelaskan harus memuat perspektif dengan perkiraan yang tepat. Nah, berikut contoh rubrik penilaian. Yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara kasus tumpahan minyak dengan ekosistem laut. Kemudian menemukan fakta dampak pencemaran kasus tumpahan minyak di laut. Lalu, merumuskan cara menjaga ekosistem laut dari pencemaran. Yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pencemaran air. Berikut contoh rubrik penilaiannya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada topik selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.